yang paling afdal. Wa dinarun yunfiquhu ala dabbatih, dinar yang dibelikannya untuk tunggangan, beli onta, beli kuda, fi sabilillah, untuk perang fi sabilillah. Kenapa kita tak menang? Ya karena kita tidak membagi duit belanja begitu. Coba bagi duit gaji begitu. Ini untuk beli budak, ini untuk fakir miskin, ini untuk anak istri. Ini penggalangan dana untuk tahun sekali, itu pun 2000 perak. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dinar yang dia kasihkan untuk sahabat-sahabatnya. Aku tak bisa perang, tapi kau yang pergi perang. Ah, ini 1 dinar, 4.250.000. Aku tak bisa perang, kau yang pergi perang. Itulah dalil penggalangan dana. 4.250, 4.250, 4.250. Penduduk Riau 6,7 juta. Potong perempuan taruhlah 7 juta. Potong perempuan tinggal 3,5 juta. Potong anak 2 tinggal 1 juta. 4.550.000 kali 1 juta, 4.250.000 kali 1 juta, 4 miliar. Apa pula 4 miliar? 4.250.000.000. Kalau diamalkan hadis itu dah potong. Udah hebat dah potongnya itu. Lebih hebat dari potongan kepala dinas lagi. Lebih hebat lagi potongan DPR lagi. Dari 6,7 juta penduduk Riau ini potong tinggal 1 juta. Serentak sehari menyerahkan 4 juta 200 mengamalkan hadis ini. Pang. Baru 1 Riau. Cuma 1 Indonesia. Cuma Malaysia mulai Darussalam. Merdeka. Konsepnya ada sama kita. Teorinya ada dalam 1 hadis. 4 triliun. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. 291. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Qalat, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halli ajrun, apakah aku dapat pahala fi bani Abi Salamah, kalau ku kasih duit untuk anak Abu Salamah. Yang berkata nih Ummu Salamah, yang dikasih makan anak Abi Salamah. Nama anaknya Salamah, nama emaknya Ummu Salamah, nama ayahnya Abu Salamah. Meninggal Abu Salamah, tinggal anak-anaknya. Kok aku kasih duitku ini untuk ngasih anak-anakku ini, apakah aku dapat pahala? An unfiqa alaihim, aku kasih nafkah. Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha, aku tak ada dapat harta warisan, karena suamiku meninggal, tak ada dia ninggalkan kebun kurma, tak ada duit apa-apa. Kalau aku yang mencari nafkah, ku kasih ke anak-anakku ini, innama hum baniya, mereka anakku. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata, naam, ya laki ajru ma anfaqti alaihi, kau dapat pahala. 2 hadis tadi tentang laki-laki, hadis ketiga tentang perempuan. Ibu, suami meninggal,
ibu cari buruh cuci, ibu kerja, ibu kasih anak-anak ibu dapat pahala. Atau ada suami tapi tak kerja, ibu bekerja, bilang sama dia, sebetulnya kau yang wajib mengasih makan anak, tapi karena kau pun tak sanggup, pakai duit aku. Sebetulnya kau hutang ini, tapi karena pun kau tak jelas membayarnya entah kapan, daripada sakit hatiku, pakailah duitku ini, dapat pahala ibu. Yang memegang hadis ini ibu, bukan bapak. Sekarang banyak orang salah pegang, dipegang pula oleh suaminya. Asal mau minjam duit, pakailah duit kau dapat pahala nanti. Banyak orang salah pegang ayat sekarang, sama salah pegang hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Artinya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Selanjutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan. Siapa yang paling diutamakan dalam bersedekah? Jika kita menyisihkan 2,5% dari penghasilan, apakah orang tua kita berhak menerima bagian dari itu? 2,5% itu zakat. Zakat itu diberikan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tidak boleh dikasih ke orang yang wajib kita nafkah. Tak boleh dikasih 2,5%. Kalau dia bergaji sebulan 10 juta, 2,5%-nya 250.000. Tak boleh dikasihkannya ke orang yang wajib dia nafkah. Bini, anak, orang tua, tak boleh. Mak, ini 250.000 zakatku, tak boleh. Istri, ini 250.000 zakatku, tak boleh. Anak, kau ambil ya di ATM, udah papa transfer zakat papa ke kau, tak boleh. Karena anak, bini, orang tua wajib dinafkah, juga tak boleh. Tapi saudara kandung boleh. Ada adik susah, masuk dia 8 asnaf. Innamas shadaqatil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Cacat dia, tak bisa dia kerja, tak ada income sama sekali, berarti dia masuk fakir. Bisa dia mencuci, menggosok, ngambil upah cuci dia, dapatnya sebulan 500.000, dia miskin. Itu beda fakir sama miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Ada income tapi pura-pura tak cukup, tamak. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Boleh kita kasih, tapi kalau dia saudara kita, jangan kita bilang itu zakat, kasih aja ke dia. Kenapa? Karena kalau sebut zakat tersinggung perasaan. Tak perlu pakai akad. Aku serahkan zakat kau ke kau karena aku tengok kau agak susah kali. Kasih aja ke dia. Nah, dah transfer kan. Kalau perlu tak usah kasih tahu, transfer. Dah. Niatnya dalam hati, niatnya itu adalah zakat. Tapi zakat pakai akad Pak Ustaz. Akad dalam zakat bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat, sunat. Yang wajib itu niat, bukan akad. Aku serahkan berasku ini untuk zakat fitrah anak bini kau tahun ini tunai, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat,
sunat. Tapi jangan akad nikah kalian bilang sunat juga. Akhwat yang mengungkapkan perasaan. Ada perempuan itu mengungkapkan perasaannya. Sementara saya belum ingin menikah dan takut terjebak kepada maksiat. Demi menjaga hati, apakah saya terima atau saya tolak? Perempuan yang menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh, hukumnya mubah, boleh. Tapi bukan dia langsung ke laki-laki itu. Bukan dibilangnya, sudikah kau jadi imam? Ini perempuan yang tidak menjaga marwah, muruah, harga dirinya. Ya kalau diterima, kalau ditolaknya, maulah pindah kampus. Mau saya pindah ke UIN, dari UIN Panam. Macam mana Sayyidatuna Khadijah dulu? Bukan Khadijah langsung ke Nabi, melalui paman-pamannya, mencakapkannya. Kalau bahasa kitanya merisik. Kalau meminang itu jelas sudah. Nah, kalau masih mengintai-intai, mengintip-intip, bahasa Melayu dulunya merisik-risik. Udah ada calon, agak-agaknya menjawabnya pun begitu juga. Saya masih mau kuliah dulu Pak. Nah, kalau begitu jawabnya itu berarti nggak mau itu. Antum pun jangan pede kali. Mana tahu kalian kuliah baik, jadi imam di masjid, jamaah tuh suka sama kalian. Dek, ada anak gadis saya, mau tak? Kalau hubungan kita ini jangan hanya sekedar antara jamaah dengan ustadz, kami ingin lebih dekat dari itu lagi. Nah, itu berisik itu. Nah, kalau kalian bilang saya masih kuliah Pak, nah, dia pun paham, berarti dia menolak halus itu. Dan kalau bilang bapak ini orang yang ke-13 lah yang ngomong gini ke saya. Pede kali kau. Ini daftarnya Pak. Nah, jaga juga perasaan orang. Kalau dia lembut, lembut pula kita. Perempuan sebaik apapun laki-laki itu, jangan kalian jatuhkan harkat martabat diri. Pakai keluarga, abang, pakcik, sahabat, suruh ngomong ke dia. Kalau kata dia mau, baru berlanjut ke khitbah. Datanglah keluarga dia meminang. Kalau belum, saya belum mampu menikah Pak Ustaz. Saya takut buat dosa, nanti pacaran. Demi menjaga hati, apakah saya terima atau saya tolak? Tolak baik-baik. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau ada maslahat, ada maqsadat, ada positif, ada negatif, darul mafasid itu kaedahnya. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Apa mudaratnya? Pacaran, terjadilah apa yang terjadi. Apa manfaatnya? Menjaga hati dia. Darul mafasid, menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Diundang acara walimah. Di acara walimah itu ada artis dangdut pakai rok pendek. Apa mudaratnya? Haram. Menengok, mendengar fitnah. Apa manfaatnya? Mendatangi undangan sunnah. Ketika bertemu antara manfaat dengan mudarat, apa kaedahnya? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil. Ngaji manfaat, tapi banyak begal.
antara ngaji sama begal. Pakai kaidah darul mafasid muqaddam al jalbil masalih. Menolak begal lebih didulukan daripada datang ngaji. Jadi yang tak datang ini itu menolak begal. Terus yang datang-datang ini memang kalau dikasih tahu sama dia, kau janganlah ngaji sama Ustaz Somad, sekarang lagi musim begal. Aku memang lagi mancing-mancing begal itu. Lebih begal dia itu begal aku lagi. Aku tes motor dia berapa kekencangan begal. Kalau gitu silakanlah. Jadi yang datang ini lulus begal semua ini. Pada zakat mal, jika sudah sampai nisab, dikeluarkan kepada satu orang saja atau dibagikan kepada beberapa orang. Pendapatan dia 1 tahun 1 miliar, berarti zakatnya 25 juta. Apakah diserahkan ke satu orang 25 juta atau dibagi ke 25 orang sejuta-sejuta? Tengok dulu mana maslahat, mana yang paling maslahat. Serah. Ada satu anak yang akan berangkat ke Mesir. Kalau dia berangkat ke Mesir, di Mesir dia dapat beasiswa Al-Azhar, dia balik nanti akan menjadi imam, menjadi ulama, menjadi penyuluh di suku Talang Mamat. Bagus satu orang. Ini untuk kau 25 juta, tiket pesawat, untuk makan, tiket pulang. Bagus satu orang. Tapi kalau di kampung itu orang susah, maka bagus untuk orang banyak. Bingung saya Pak Ustaz, serahkan ke Basnas, biar Basnas yang berpikir. Jangan kita yang berpikir. Udahlah duit kita pula lagi berpikir. 2. Apa hukumnya tertidur saat khutbah Jumat? Memang itu kerjanya tidur terus. Minum kopi dulu. Sebelum pergi sholat Jumat itu minum kopi. Saya dulu kemana-mana nyetir sendiri, ke Bagan Si Api-Api, ke Tembilahan, ke Dumai, ke Rokan Hulu. Itu jadwal rutin tiap bulan. Jadi saya tahu betul saya. Ada yang ngasih tahu menghilangkan ngantuk itu, kata dia minum suplemen. Saya beli 1 botol, mengantuk juga. Menghilangkan ngantuk itu kata dia makan kacang. Kacang tekunyah mata mengantuk. Akhirnya sampai di Tembilahan. Sampai di Tembilahan diajak jamaah ini meresmikan kafe. Ustaz, mampir sebentar ke kafe saya, mau diresmikan. Kasihnya minum kopi gelas kecil. Saya minum sampai subuh tak tidur. Disitulah baru saya tahu kopi itu, tapi jangan pakai gula. Kopi kental pahit. Jangan banyak airnya, sedikit. Nah, itu tak tidur. Jadi sebelum mau bawa mobil minum dulu. Nah, saya kalau pergi sama keluarga ke Sumbar, ke Danau Toba, saya sendiri nyetir, saya minum kopi. Mengantuk Pak Ustaz, minum lagi. Inti daripada sholat Jumat itu adalah khutbah. Wal khutbatani fiha maqama raka'ataini minaz zuhri. 2 rakaat zuhur digantikan dengan 2 khutbah. Jadi orang yang tidur berarti zuhurnya 2 rakaat. Man la'ibal hasa fala faqad lagha. Siapa yang main-main batu, waktu itu lantai masjid itu pasir, waktu sedang khutbah dimain-mainkan ya batu-batu di situ, maka dia sia-sia, kata Nabi. Sia-sia, tak ada pahala Jumatnya. Idza qulta li sahibika ansit
Kalau kau bilang ke teman di sebelahmu diam, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan sia-sia. Bukan sia-sia. Khutbah Jumat itu mesti ditengok muka khatib itu. Duduk kita menengok muka khatib. Tapi kalau saya sholat di Pekanbaru, saya di ujung-ujung, karena kalau saya tengok waktu itu grogi dia. Bagaimana caranya berhenti dari kebiasaan buruk? Pornografi, berbini, nikah. Tak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali berbini. Dan bahayanya lagi, sesudah berbini lebih tertarik dia ke pornografi daripada ke bininya. Itu penyakit psikologis, penyakit jiwa. Nah, maka mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda, anak-anak kita. Saya tak menengok anak-anak muda ini sebagai orang lain. Saya menengok sebagai anak saya. Anak saya laki-laki, Mizian Hazik Abdillah laki-laki, Sami laki-laki, anak Jamal ponakan saya Habibi laki-laki. Jadi saya menengok adik-adik mahasiswa adalah anak keponakan saya. Jaga diri baik-baik, dijaga Allah Ta'ala hati kalian, sampai masanya kalian dapat kerja yang baik, dapat perempuan yang baik, cepat menikah insyaAllah. Sementara itu banyak-banyak puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Tidak ada obat lain kecuali nikah. Seorang istri ditinggal oleh suaminya selama 2 bulan dan suaminya meninggalkan hutang yang banyak. Apakah boleh istri menceraikan suami tanpa sepengetahuannya dengan tujuan menghindarkan hutang peninggalan suami? Hutang suami wajib dibayar oleh suami. Tidak ada kewajiban istri membayarkan hutang suami. Kalau suami meninggal punya hutang 100 juta, harta warisannya 100 juta, maka dibayarkan hutang 100 juta itu habis untuk membayar hutang. Mana dalilnya? Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Harta warisan dibagi setelah dikeluarkan wasiat dan bayar hutang. Suami meninggalkan harta warisan 50 juta, hutangnya 100. Dibayarkan 50 juta itu semua menutup hutang. Berapa lagi sisa hutangnya? 50 juta. Sisa yang 50 juta, siapa yang membayar? Tidak ada yang wajib membayar. Bini tak wajib, anak tak wajib. Datang orang menagih, bayar hutang bapakmu. Sudah kami bayarkan dari harta warisannya. Enggak cukup. Salah kalian. Kenapa tak kalian tanya duit dia berapa? Makanya sebelum meminjamkan duit, tanya berapa duit kau. Karena kalau mati dia, anaknya, bininya tak wajib membayarkan hutang dari duit mereka. Mereka hanya wajib membayarkannya dari tirkah. Tirkah itu dari harta peninggalan. Jelas? Tapi kalau anaknya mau sukarela, bukan wajib, kubayarkanlah, itu namanya tatawwu, sukarela, bukan wajib. Jelas? Ya, nanti kalian ditagih orang, kejut, bayar hutang bapakmu, pucat, karena tak tahu. Itu
Itulah pentingnya kita tahu hukum. Nah, si istri ini menggugat ke pengadilan, namanya khulu'. Datang dia ke pengadilan agama, ditulisnya gugatan. Wahai Bapak Hakim, tolong kabulkan gugatan saya. Saya mau melepaskan ikatan pernikahan dengan suami saya karena hutangnya banyak kali dan orang sudah menagih-nagih. Terserah hakim. Kalau menurut hakim ada maslahat, dijatuhkan. Itulah dia namanya sirat ta'liq. Habis akad, ibu kan baca sirat ta'liq. Banyak perempuan tak ingat surat ta'liq karena asyik membolo bincu. Padahal laki sedang baca surat ta'liq, asyik membolo mata berkedip-kedip, salah pasang. Nak gagal ganti. Surat ta'liq itulah senjata kalian wahai perempuan. Jika suami saya meninggalkan saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisik, atau menyakiti perasaan, atau maka itulah senjata perempuan. Kalau senjata kalian tak kalian jaga baik-baik, sirat ta'liq itu pegang baik-baik, macam-macam dia, maka kalian boleh menggugat ke pengadilan. Dari mana datang sirat ta'liq itu? Kompilasi Hukum Islam Indonesia, KHI. Gara-gara saking banyaknya laki-laki yang macam-macam, maka perempuan teraniaya, akhirnya keluarlah kompilasi Hukum Islam Indonesia. Laki-laki setelah akan nikah membaca sirat ta'liq. Itu untuk menjaga perempuan. Tapi perempuan tak paham. Apa perbedaan amil zakat dan panitia zakat? Amil zakat diangkat oleh ulil amri. Ulil amri kita dulu Sultan Syarif Qasim, Kerajaan Siak. Sekarang kita tidak lagi Kerajaan Siak, kita Republik Indonesia, diangkat oleh Kementerian Agama, namanya Badan Amil Zakat Nasional. Provinsi, kabupaten, kota, masjid, daftar ke Basnas kota, nanti masjid diangkat namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu namanya amil zakat. Sedangkan panitia zakat kita musyawarah, lalu kita angkat satu orang panitia pengumpul. Dia bukan amil, dia panitia zakat. Macam mana kami ini supaya bisa jadi amil? Lapor ke Basnas, nanti Basnas mengeluarkan SK namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Apakah amil zakat bisa diangkat oleh masyarakat atau pengurus musola? Bagaimana pembagiannya? Negeri-negeri yang tidak ada pemerintahan Islam, Kamboja, Laos, Vietnam, Patani, Thailand Selatan, tak ada. Jadi macam mana lah mereka mengurus zakatnya? Mereka musyawarah. Musyawarah mereka diangkatnya lah. Karena waktu itu ulil amrinya ya imam pemimpin umat Islam di situ. Karena pemerintahannya pemerintahan tak Islam. Kamboja, Laos, Vietnam. Mukanya sama macam kita. Kamboja itu Campa. Mak Wali Songo itu dari Campa. Bahasa mereka mirip-mirip macam bahasa Melayu. Saya jumpa mahasiswa Campa di Madinah. Dari mana? Dari Campa. Lancar bahasa Indonesianya. Mirip bahasa Indonesia dengan Campa, saya bilang. Saya mondok di Jawa Timur, Pak Ustaz.
Ustaz mohon doanya untuk segera dapat cucu. Nikahkan dulu anaknya udah nikah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la maridan illa shafaitah, wa la mayitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya muyassir kulli asir fa inna kulla asirin 'alaika yasir fa yassir lana umurana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika